jujur gue sendiri cita-cita gue dulu pengen jadi pemain bola terhebat saat Indonesia gitu kan, gak gantiin Bambang Yoi. Pamungkas gitu kan, like Kayaknya every kalau lo jadi kapten cocok kok. oh, Kalau gitu lo ya. jadi kapten cocok banget kan Garuda. Masalahnya nyetak gol aja cuma sekali dalam 2 musim coy, gimana coy. Seorang Daniel ini buat yang nonton mungkin ya, itu sempat menjadi buah bibir di tahun 2012 sampai 2013 di dunia persepak bolaan nasional. Karena di 6 tahun 7 tahun lalu ya, berarti 7 tahun lalu dan ya, itu dia lagi hot-hotnya digadang-gadang sebagai back masa depan Indonesia. Ya, back kanan, back kiri, dan sempat main juga di US, di college mana lu, Dan? Waktu itu? Sterling College ya. Nah, di sana itu kan kayak hampir semua pemain bola internasional dari US itu kan banyak yang datangnya tuh dari college football dulu kan, college soccer dulu kan ya, baru dia nanti naik ke professional league gitu kan segala macam. Ya. Nah, dan lu pernah di sana. Gimana sih caranya? Gimana sih yang membuat lu kok berani gitu? Karena gue tuh selalu surprise sama orang-orang yang berani untuk ngambil sesuatu, ngambil jalan yang nggak mainstream gitu loh, yang anti mainstream kan ya, you know our age gitu kan, seumuran kita dulu waktu kita mutusin untuk main bola, you know the objections, tantangan atau rejections ya kan, orang tua kita ngomong nggak mau jadi apa main bola. Nah, apa yang bikin lu segitunya gitu? Ya, jadi ceritanya, well, thank you dulu Kok, udah lama banget kita nggak ketemu and then we had a chance to talk this. Cuman awalnya itu ya of course dari passion kan. Kalau dibilang pertama kali main bola juga sebenarnya gue nggak serius-serius banget sampai teman gue tuh ngajakin untuk seleksi di salah satu akademi di Jakarta. Nah justru malah gue yang kepilih, tapi teman gue itu nggak kepilih gitu loh. Nah akhirnya over the time malah jadi gue yang kayaknya serius karena opportunity-nya kebuka. Nah sampai pada poin waktu itu gue bukan anak yang akademisnya kurang juga. So I have a chance to do mau main sport atau akademik ya karena salah satu kan dari passion, dari love of the game. Gue suka banget dan awalnya gue nggak pernah nargetin kayak gue mau kayak gini tapi kayak gue selalu ngeliat kayak kalau doornya kebuka oke. Nah waktu itu sebenarnya pintu yang lebih banyak dibukanya itu di bola waktu itu. Tapi memang gue mesti ngambil keputusan juga karena waktu itu pas gue SMA, gue di salah satu sekolah yang akademisnya bagus juga, dan mereka bilang kalau lo bisa fokus lo juga bisa bagus. Tapi ya waktu itu gue ngerasa gue harus ambil keputusan, ya gue tinggalin. Akhirnya gue homeschool dari SMA. After SMA, gue lepas beasiswa gue juga di salah satu university, and hoping ya udahlah gue pursue di karir gue bola. Nah ketika gue mesti milih udah saatnya mau pro atau gimana di Indonesia atau gimana, gue dapat kesempatan untuk ke college di US. Nah waktu itu gue mikirnya gini, gue juga pengen learn more di industri, nggak cuma main. Nah kebetulan gue dapat opportunity, gue bisa study sport management sama main. Nah waktu itu gue mau milih di Jakarta, mungkin coba di klub profesional sini atau sekitar ya trial di mana-mana, atau lu mau ke US lu bisa belajar sport management and you can play gitu. Nah waktu itu memang juga nggak banyak klub yang anak Indonesia yang main di Amerika. Ya di Amerika betul. Kayak Eropa sana, dan gue pikir ya udah deh gue ke sana gitu. Dan ya itu nggak mudah juga karena gue sempat ditolak juga visa gue couple times sampai gue tuh udah males banget ke embassy US gitu. Tapi pas the last time gue di approve gitu. Nah akhirnya ya gue pilih itu, dan ya nggak semudah cuman kayak enjoy, there's so much struggles there, perbedaan dari masalah budaya, fisik, pola pikir, cara main dan sebagainya, which is nggak pernah gue dapat di sini gitu. Tapi I'm glad karena gue bisa belajar, gue bisa main juga gitu loh, gitu bro. Nah terus akhirnya gue balik sini, gue ingat banget there's 2 clubs, itu Persebaya sama Madura. Gue coba trial di situ, tapi that's when I think the door closed. Jadi kayak I didn't work well di Madura itu. Waktu itu gue cuma ditaruh doang, tapi gue nggak dimainin. Gue nggak ngerti juga reason why the coach didn't
ya dia trial me tapi dia nggak mainin gue gitu. So kalau lu mau trial gue, you should play me. Tapi ya itu experience of the football life, right? Gitu. Yeah. Kita kadang that's life gitu. Nah, terus sama juga di Persebaya, I was in the good team there, good club. Tapi kalau nggak gue belum dapat kesempatan banyak. Terus gue cedera. Terus gue sempat berhenti berapa ya? I think 6 months or 5 months karena gue bingung cedera kaki gue tuh mesti disembuhinnya gimana gitu. Gue kemana-mana, and then sampai akhirnya a year, sampai gue ingat banget kalau Desember, dari Februari ke Desember. Gila, 10 bulan itu ya? Iya, sekitar segitu deh. Gue something wrong gitu. Gue coba ke Dr. A, Dr. B, tapi kayaknya comeback terus sampai akhirnya gue pikir, maybe my life is not about playing gitu kan. Jadi akhirnya gue stop and gue pikir maybe I should try more into the management gitu. Dan akhirnya lu ngelompat ke yang company yang lu bikin itu, Sportinco. Yes, sebenarnya ada awalnya. Jadi waktu itu it's funny, but waktu gue stop dari Persebaya, gue trial, dan gue nyari tempat untuk gue bisa find my way in health. Gue actually di kontak sama salah satu a company yang actually mereka akuisisi Persebaya itu. Gitu. Oh iya. And then gue ceritain. I think I told you the story. Oh, lu sempat jadi presenter juga ya kalau nggak salah ya di SCTV kan ya? Iya, gitu. Terus gue coba anything I tried lah at this kosong time. Tapi the company actually, karena waktu itu mereka baru akuisisi the club, they need someone to actually oversee it and help dari sisi mereka. Akhirnya gue masuklah ke situ. Gue coba nyeburin diri, which is yang otak lu tuh sebenarnya masih main, and then you pengen main tapi you are forced to be in the back management, back table, office, lu pelajarin lah semuanya, gitu. Have to understand many things yang sebenarnya hatinya masih belum. So I did that for 1 tahun lah, 1 season, and then after that kita dari pihak partnership pull out the ownership dari that club. Nah akhirnya gue pikir, you know what, let's try something. Akhirnya gue cobalah itu, gitu, bikin sendiri, gitu. I see. Berarti lo, kalau gue tarik nih ya, karir lo itu berarti dari pemain di liga kampus, liga university ya di US gitu kan, yang sebelumnya juga di Indonesia lo sekolah sepak bola kan ya, terus ke US liga kampus, terus lo sempat juga berapa 3 tahun ya main di sana, berarti 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun, terus lu coba trial di Indonesia, sempat juga di Madura sebentar gitu ya, trial, terus juga sempat di Persebaya kan ya. Waktu itu di Persebaya lu sempat jadi starting lineup juga dong beberapa pertandingan kan ya? Actually gue cuma dicoba. Baru trial doang ya? Iya, tapi abis itu karena it didn't work out, terus gue cedera, ya akhirnya I decided, okay, gue ingat banget, coach itu coach RB, dan gue bilang, ya udah, Coach Rahmat Darmawan tuh. Dulu. Gue cobain sembuhin, but after that I felt like kayaknya gue nggak sembuh gitu. Akhirnya udah, mungkin belum jalannya gue di situ. So itu kurang lebih. Berarti baru-baru lu ke manajemennya dulu ya, berarti ke manajemennya di Persebaya berarti kan sempat. I see. Sempat, ya. Let's talk about the difference between kayak sports management di Indonesia sama di luar. In case let's say orang-orang di sini juga not necessary, kayak lu bilang lah, not necessary bisa jadi top player-nya di Indonesia, karena persaingan untuk jadi top player di Indonesia juga kan gak segampang itu kan. If they have the chance, kesempatan untuk belajar manajemennya juga. Sports management di Indonesia itu gimana dibanding sama waktu lu pelajarin di US? Oke, kalau yang di US pastinya udah established kok gitu. Sampai istilahnya mata pelajaran itu ada di dalam semua university, hampir most of the university di Amerika itu kayak terapan ilmu sport management kan, sama kayak ekonomi manajemen, business management yang ada di Indonesia, tapi kita belum ada di situ. Dan di sana lebih dari apa yang gue lihat, they value sport sudah kayak like a normal job. Kalau kita kan olahraga masih ada sedikit oke lah gitu. Walaupun sekarang udah make money, tapi pemikirannya sport is sport. Itu masih belum 100% profesional gitu. Nah kalau di sini ya
ya gimana ya, gue bisa bilang kita masih banyak perlu belajar. Apa tuh? Di Kita sisi sports manajemennya apa di sisi sepak bola dan sports secara umum general? everything kok, everything. Kayak ya, I have to say, kalau misalnya kita udah bagus, setidaknya bagus, kita udah punya paling enggak anak-anak bisa belajar di mana sport management. Tapi kan nggak ada. Yang sekarang baru ada sarjana pendidikan olahraga. That's it, gitu. Cuman kalau masuk ke profesional masih perlu banyak belajar gitu. Yang gue rasa itu ya, dari masalah tata kelola the club, terus law sport slow-nya kita masih kurang banget. Hukumnya termasuk masih kurang juga ya? Masih sangat kurang itu. Nah, kalau untuk masalah teknis, gue yakin Indonesia tuh punya banyak talent. Tapi kita suka sepelein hal-hal dasar gitu. Makanya apa tuh kita maunya instan semuanya. Grassroots, teknik dasar. Kita teknik dasar, taktik dasar kita kurang sangat minim sekali gitu. Itu dari yang personalnya dulu ya, baru nanti ke klub. Tapi kalau personal, menurut gue pemain kita bagus, cepat, teknik dan lain-lain. But their basic understanding of the game, gitu. Itu nggak dikasih pengetahuan gitu, nggak dikasih pengertian yang lebih dalam ya? Belum banyak. Harusnya dari kecil, istilahnya dari kecil, even 6, 7, 8 years old. Begitu mereka masuk ke akademi, itu mereka udah mesti ditanemin gitu loh. Nah, kita belum ada. Dan itu yang terjadi di luar gitu ya, kayak dari umur 7 tahun udah dikasih pelajaran tentang itu gitu ya? Yes. Wow. Ya, kalau kita punya anak, gue akan, misalnya gue punya anak, gue dari umur 6 tahun, 5 tahun, gue udah masukin dia ke akademi olahraga kalau emang dia mau dan dia punya chance di situ gitu. Karena itu yang terjadi. Nah, menurut gue, kita sering kali menganggap kita ini negara besar. Yes, true. Kita punya banyak talent, sangat banyak. Tapi kita kita kurang mau belajar gitu. Menurut gue itu. Kalau in my opinion, kalau Malaysia, walaupun kita mungkin benci atau itu rival kita, they are better than us, and we have to learn from them gitu. Karena the fact now, kita masih belum bisa kalahin mereka gitu. Itu terdekat. True. Yeah. Until today gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu. Itu dari pemain baru. Kalau di klub ya banyak lah. Industri bola kita, dan nggak cuma olahraga bola aja, yang lain gitu. Masih banyak sebenarnya bisa. Cuman if we have a proper management, kita mau belajar how to actually manage a club atau player gitu, kita akan bisa lebih baik lagi menurut gue. Kalau misalnya kita bahas dari sisi trainingnya sendiri, kan tadi lu bilang itu basic, itu kan berarti ngomongin ke training juga kan ya, bukan cuma knowledge gitu kan, tapi juga ada physical training. Seberapa ngefeknya sih itu, maksudnya kayak ya yang gue tahu juga kan, kalau misalnya kita main FM gitu kan, kita main game bola secara umum gitu, kayak lu bilang sendiri tadi, talent kita di Indonesia itu banyak banget gitu loh, yang mana Danone Cup juga kita kan yang under 15 years old gitu kan, kita bisa juara, bahkan beberapa kali juara dunia gitu kan Danone Cup. Cuman setelah dia lewat umur 14-15 tahun itu tuh bisa dibilang ya fakta, tanda kutip, serusak-rusaknya, nggak ada gitu. Bahkan boro-boro mau Piala Dunia gitu, kita ngomongin Piala Asia Tenggara aja, apa Piala Tiger aja, kita nggak pernah menang lawan Malaysia, lu bilang tadi kan. Sebenarnya apa sih yang membuat kayak orang Indonesia stop di situ? Apakah dari trainingnya yang memang modul trainingnya, atau memang nggak sesuai dengan standar internasional, atau memang mentalnya menurut lu lebih ke arah mana tuh, Dan? Karena kembali lagi ya, kalau ini my personal opinion, betul terserah, they can say it's wrong or bad, tapi ini personal gua. Kita nggak punya something yang longing consistent gitu. Yang pertama, selain this player dari kecil, mereka harus konsisten, dia main di klub yang berkompetisi konsisten gitu. Nah, kita sekarang mungkin udah lebih better ya, dari ada kompetisi 15 ini semua, but they have to be, bukan cuma pemain turnamenan aja, mereka harus compete yearly gitu. Kayak ada liganya berarti gitu, lu suggestion dari lu gitu ya, liga. Ya, the league di situ. The league, kalau nanti liganya libur, dia harus training lagi, dia harus ada matches gitu. Training nggak ada matches, salah juga. Matches tapi nggak ada training, salah juga. Gitu. Nah, kita susah. Sedangkan nanti misalnya mereka dicabut untuk main buat provinsi dan sebagainya. Nah,
itu seringkali masih belum, menurut gue belum teratur gitu. Jadi pemain ini ketika dia misalnya dari 12 di Danone Cup dan sebagainya, dia bagus banget gitu kan. Nah tapi kembali lagi dari waktu dia masuk ke Danone Cup itu, dasar permainannya kayak gimana? Dia dari SSB mana? Dia ketemu pelatih yang baru, terus dia main di situ, sesudah dia juara, dia mungkin pergi lagi ke klub yang lain. But dasarnya masih belum kuat kalau menurut gua. Tapi kalau lu lihat kayak di klub-klub di Eropa, misalnya Barcelona, Arsenal, mereka punya filosofi sendiri gitu. Nah sekarang banyak klub-klub yang berusaha kayak bikin filosofi kayak mungkin Persija, Persib, mereka punya akademi sendiri, Elite Pro dan sebagainya. Itu kemajuan gitu. But kalau gua boleh kasih saran, dari bawah lagi, dari U12 kalau U10, 16 udah jadi pemain gitu. Karena ini yang masih bisa diajarin gitu. Kalau di luar negeri 16-17 itu udah harus di profesional kok gitu kan. Rooney waktu pertama kali debut 17 years old man. Nah, kenapa kita maunya 17, 16, 18 yang di build, tapi kalau ada chance tarik dari 10 12 gitu. 10 12 tahun itu yang harus digembleng gitu. Kalau lu iseng-iseng coba lihat deh video akademi di Eropa misalnya Cup U8, U10. Lu akan amazed melihat how crazy they play. Dia udah ngerti pola, mereka udah ngerti taktik, oh gue mesti defense gini, itu baru 10 tahun. Gitu, 9 tahun. Nah, itu istilahnya gini. Beberapa waktu lalu gue berkesempatan nge-trial salah satu pemain gue di klub Elite Pro di Indonesia. And they are 16, under 16. Gitu. But masih ada banyak yang nggak ngerti pola, masih ada banyak yang ngambil decision making yang susah gitu. Entah itu dia mungkin malas karena latihan atau dia memang nggak ngerti gitu. Kalau lu balik ke US aja, when I was in US, anak-anak umur 16 tim ceweknya itu udah keras banget kok gitu loh. Itu tim ceweknya. Jadi difference-nya kayak gitu. Mereka dari kecil udah ngerti. Padahal mereka dari kecil udah main FIFA ya padahal ya Dan ya. Ya, but playing game kan belum berarti dia bagus kan gitu. John Terry aja bisa kalah main di FIFA. Iya, betul. Nggak jelas. Non necessary lo bisa main FIFA, bisa main bola beneran, non necessary juga main bola beneran udah main FIFA ya. Cuman kan at least knowledge-nya kan ada di situ kan. Iya, tapi knowledge yang diterapin kok, bukan knowledge yang ada di sini doang, gitu. Lu punya knowledge, kalau lu nggak bisa terapin, you cannot go, gitu kan. Iya. This is my personal opinion again, and I might be wrong. Cuman kalau kita di Indonesia ini terlalu cepat ngomong. Kita ada apa-apa, kita komen, kita ini semua. Itu habit ya, it's good kalau it's right. Cuman itu terlihat banget. This is what I see. When you easy to talk, tapi you don't easy to act, it's hard gitu. Itu di bola tuh is great gitu. Maksudnya terlihat lu diajarin lu harus perform di situ. Dari ketika bola itu ada di kaki lawan, kita yang istilahnya mungkin di paling belakang dari kiper atau dari back, kita udah mesti tahu walaupun bola itu masih di depan kita, masih jauh ya. Momentum kita di situ, iya. Gimana defense kita, gimana ini semua. Dari situ lu bisa ngelihat pemain itu punya otak atau enggak gitu. Dia punya intelligence yang baik atau enggak. Nah, itu yang perlu kita build di negara ini, in my opinion ya. Gitu. Kalau misalnya nih kan gue ngelihat di beberapa artikel gitu kan, which yang sebenarnya kayak gue bilang tadi, lu sempet jadi booming gitu nama seorang Daniel Rentaramo ini 2012-2013 gitu kan. Lu kan di-compare-nya sama rekan-rekan pemain bola juga yang lain yang kayak sekelasnya Alvin Salamoni, ya kan? Sama siapa, Arthur Irawan, teman-teman yang main kayak di Liga Belgia, Vise kalau nggak salah ya, sama di Liga Paraguay ya, di Penarol kalau nggak salah. Itu kan mereka juga sempat dikirim negara. Nah, what's wrong with that menurut lo? Karena nggak semua yang main di Vise dan di Penarol itu sekarang jadi pemain bola profesional juga yang gue lihat gitu loh. True. Ya, gini, ada banyak yang kita mungkin dari federasi they try to their best untuk bawa pemain Indonesia keluar, gitu. Ketika ada di sana, gini, football for me, football is a sport, is also a business, is also a life, gitu. Which is dua sisi harus diuntungkan, which is dari
dari federasi, dari pemain dia harus makan, klub dan semuanya, keluarga, it's all one entity. Okay. Cuman kadang orang cuma melihat sepak bola itu ya itu cuma sport. Kalau dia nggak main, federasinya salah. Tapi kalau federasinya nggak makan, itu juga salah juga. So basically semuanya harus, everyone must be happy gitu. Growth ya, gitu kayak itu yang gue lihat. Nah, ketika pemain-pemain ini mungkin ada yang tadi lu sebutin, mereka main di Vise. Do they really actually adapt well di sana gitu? Atau di sana mungkin ada juga yang gue nggak betah, gue pengen pulang gitu. Berapa banyak pemain Indonesia dari zaman Kurniawan sampai sekarang? Iya. Kurniawan juga sempat main di Sampdoria gitu ya dulu ya. Iya. Cuman alasannya nggak betah gitu. Atau mungkin juga ada kesepakatan yang termsnya belum fix, akhirnya mereka harus balik lagi ke sini gitu. Atau mungkin karena faktor-faktor lain sehingga akhirnya mereka nggak sustain di sana gitu. Atau ketika mereka balik lagi ke sini belum tentu juga mereka kepake gitu. Why? Atau sustain, karena ya lu bisa tanya mungkin sama beberapa nama tadi gitu. Apa yang mereka coba terapin di Eropa atau yang mereka pelajarin belum tentu juga. Mungkin bagus di sini, tapi karena kondisinya di sini yang gimana ya, mereka di Indonesia ini menurut gua, we have our own style of league. Gitu. If you don't buy with it, the technique, the things, you will out gitu. Cara main sendiri gitu ya, kayak sistemnya berbeda gitu menurut lo? The system is different gitu loh. Gue pernah mencoba bantu beberapa pemain dari luar juga ke sini, and they have to adapt, unfortunately. Gitu loh. Ada yang they have to lead, tapi adapt dan mereka modify sendiri gitu. Karena sometimes like this, kita main bawanya mobilnya, misalnya kalau di luar Lamborghini, di sini kita bawanya Avanza, right? Lu have, or let's say di luar Bentley, di sini kita pakai you name lah, good car gitu. Yeah. Nah, lu nggak bisa dong pakai manual drive yang sama cara pakai di sini. Tapi kan kualitas tetap sama. Tetap sama gitu loh. Contohnya gitu, di sini mungkin kita masih tackle to fitted kartu kuning aja gitu loh. Kalau di luar udah kartu kuning, udah kartu merah fix ya. Udah ban 3 pertandingan ya. Iya. Nah, it's not easy. Komponennya tuh banyak. Sepak bola tuh also complicated gitu, banyak banget gitu. Nanti dilihat sekarang apalagi ada VAR, ya kan, ada makin banyak macam-macam gitu. Cuman gue yakin maksudnya kalau dikasih kesempatan yang lebih banyak, ya those names probably could be something. Tapi again, ada satu faktor lagi yang bisa mendukung sustainable player menurut gue, luck gitu. Luck tuh mungkin in my word God's favor gitu. Ada banyak yang mungkin tapi dia cedera. Atau ya kayak lu lah ya, 10 bulan cedera ya. Ya, dan get a good deal. Atau misalnya mungkin kayak oke lah, Arthur Irawan, gue kenal dia karena kita dulu main satu akademi gitu. Mungkin apa kabar dia sekarang ya? Dia di mana sekarang? Dia di Sleman gitu. Oh, Sleman United apa sih? Sampai akhirnya PSS. Oh, PSS Sleman, oke. Ya, dia butuh waktu ketika dia pulang dari sini sampai sekarang, akhirnya dia baru bisa establish sekarang gitu. Tahun season ini dia di Sleman gitu, dengan if you know, dulu tuh dia attacking mid striker, tapi converted untilnya jadi right back gitu. Football always changing kan gitu. Nah, mungkin tekniknya dia is very good, tapi mungkin dia butuh orang yang pas untuk bisa main bareng gitu, acknowledge him di klub bareng. Atau mungkin pelatih juga yang actually believe in him gitu. Dan ini mungkin banyak juga gitu kan, kayak yang lu sebutin tadi, Alvin, Syamsir Alam, semua gitu. Dan ya itu baru dari segi teknis kok. Ada segi faktor-faktor lain ya yang yang bisa mempengaruhi a player can be played or not. Gitu. Jadi ya again, yang itu yang tadi gue bilang. Dan sekarang lu lebih aktif untuk jadi agent pemain kan, kalau nggak salah ya? Ya, true. Kayak Sultan Totan gitu kan, pemain lu juga kan? I finished with him actually 2 years ago, sebelum dia ke Bali.
gitu. Sebelum dia masuk Bali United. Terus ke Bali ya, itu just the last one. Nah, kemarin itu last season gue bantunya asing, I do a couple players yang di Mitra Kukar ada. Terus gue sempet funny things, gue sempat juga bantuin Coach Rahmat. Oh iya, untuk nyari liga. Ya, waktu ke nyari klub Mitra. Sampai akhirnya it's fun experience karena dulunya dia pelatih gue, terus life can change, terus malah menjadi manajernya dia gitu ya. For a season, it's good experience gitu. Cuman this year gue lebih banyak ya karena sekarang Liga berhenti juga. I actually took a year hiatus. Gue bener-bener stop and see, ngeliat apa yang terjadi. And feeling gue bener liganya berhenti gitu kok di sini karena kondisi ini. But it's still my passion there gitu. Itu masih di sana. And kayak yang gue bilang tadi, gue dapet I have a good maksudnya my experience cukup dynamic karena gue pernah main, ngurusin klub juga pernah, gitu kan. Ngurusin players juga udah pernah. Iya, players know gitu, pelatih I have an experience with it. Dan it's still in the right track of sport management gitu. Nah, ya gue cuman I hope harapan gue adalah nggak cuma di bola aja, tapi the few years pemerintah itu bisa ngasih bisa establish sport ini lebih better lagi. Not necessary cuma di bola ya, lebih ke sport secara umum ya, in general ya. Macam-macam lah semua. Karena it's not an easy industry juga bro, gitu kan. Gitu. Kalau boleh belum jelas. Kalau boleh lu share nih Dan, how much do the players earn from playing football, average di Indonesia, from soccer di Indonesia? From soccer ya, I think kayak rata-rata tanda kutip bayaran atau gaji pemain bola itu berapa sih? Gaji ya, oke. Kalau kita pukul rata deh ya, berarti kan average ya. I would say kalau pemain dia udah main di Liga 1 gitu, Liga 1 ya, tuh kayak klub-klub apa sih? Maksudnya? Liga 1 tuh standar klub mana sih? Yang kayak lu bilang Liga 1. Oh iya, Liga 1 ya, Persija, Persib, Madura, sebutin lah Barito dan all these clubs. Liga 1 standar 35 sampai 75 ya. Gitu. It's good gitu. Maksudnya it depends. Of course, gue sebutin ini median. Ada yang lebih banyak lagi. Gitu. Ya kayak sekelasnya Bambang Pamungkas gitu kan udah 100-an juta plus pasti kan. Yes gitu. Nah ini gue cuma ngomong maksudnya ya, yang dia konsisten in the team, so it's big. Plus belum ada klausul lain yang bonus yang itu ada agreement lain, bonus pertandingan ya. Kan kalau hukum sports kan atau karir insidental yang kayak gini, ya mereka high risk high gain, which is mereka dapat banyak tapi risikonya panjang juga gitu, besar juga. Itu ya mungkin nggak sebesar kayak di US atau Europe, tapi still for our country they live good salary gitu. Itu umur berarti umur produktifnya sampai umur 30-an lah ya berarti ya, yang sekitar 35 sampai 75 juta per bulan itu ya. Iya. Kalau ngomongin tadi kan lu bilang high risk high return gitu kan. Risknya pemain bola kan paling gedenya itu adalah di injury. Ya kan pastinya kecelakaan lah, dianya cedera gitu. Itu di cover nggak sih di Indonesia? Atau kan yang gue tahu di luar itu kan kalau misalnya cek kayak David Beckham itu sampai gosipnya dulu kan sampai dia mengasuransikan kaki kanannya itu gitu kan. Di Indonesia itu ada asuransi yang nge-cover itu nggak sih, kayak klub itu menjamin itu nggak sih, apa lu harus bayar sendiri? Karena gue pernah baca beritanya yang waktu itu kasus yang injury akhirnya dia balik lagi ke negara asalnya karena pemain asing waktu itu karena nggak di-cover sama pengobatan di Indonesia. Itu gimana sih sebenarnya? I have this experience dan sempat study juga, tapi memang sekarang udah dari liga ada regulasi klub harus ada insurance sama player gitu. Tapi sekarang kembali lagi ke insurance yang dipilih sama klub tersebut. Nah, kita bisa cek insurance company yang ada di Indonesia ini apakah udah mereka mengcover semua insurance, semua injury gitu ya. Injury dari sport seperti sepak bola gitu ya. Gue nggak mau nyebut brand or things, tapi
klausul-klausul ini kalau di luar negeri udah ada. Nah di Indonesia ini yang masih harus kembali lagi ke company insurance-nya gitu. Karena sepak bola ini masih disebut sebagai pekerjaan yang resiko tinggi. Ya. Gitu. Preminya pasti mahal gitu kan maksudnya? Betul. Nah, jadi mungkin bukan salah klubnya juga, mungkin klubnya juga they'll try to apply, tapi kalau kembali lagi ke company insurance-nya mereka belum bisa punya policy seperti itu susah kok, gitu kan. Jadi memang harus banyak yang dirubah gitu. Hal-hal seperti ini yang sebenarnya nggak dilihat orang, tapi hal-hal seperti ini yang harus diperbarui, khususnya dari sport governance yang ada di negara kita, gitu. I think itu yang harus dibantu, karena ujung-ujungnya I understand kenapa tuh pemain dia balik, karena mungkin gini, klub cuma bisa begini, dia akan cover the best way, tapi apakah sampai pulih dia kasih lagi ke insurance company. Insurance company-nya punya batasan gitu ya, akhirnya he has to give. Nah ini kemarin, tapi dulu zaman-zaman sebelumnya nggak ada kan, maksudnya Paulus ini setelah itu dia. mungkin dari Liga atau PSSI mereka bikin terobosan, klub harus punya insurance. Nah, tapi insurance yang company kita di Indonesia ini udah siap belum? Gitu. Belum tentu. Itu yang susahnya. Jadi kalau memang belum tentu kayak gitu, bukannya harusnya kayak klub sepak bolanya bayarin gitu ya? Misalnya, let's say, insurance company cuma nge-cover, let's say, cuma 200 juta, tapi kebutuhan untuk operasi cedera ankle-nya gitu ternyata butuh 400 juta, bukannya company-nya bisa nalangin itu atau gimana? Itu kembali ke discretion between the players and the club gitu ya. Harusnya sih itu nggak diatur ya, mereka responsible, tapi yang harus gue bilang nggak semua klub itu udah independen kok gitu, atau nggak semua klub di Indonesia ini financially healthy gitu. Itu kembali ke situ. Itu kembali lagi ke sana. Nah, mungkin dari klub sebagai let's think a CEO things, right? Oke, gue punya uang sisa spare gue 5 miliar, let's say, gitu. Gue harus run this cost gini semua. Pemain gue, Kobe, let's say, injured, gue harus cost 500 juta. Maybe he will willing to pay that, gitu. Right away, sabar dulu. Terus tiba-tiba dia mikir, ada rugi lagi, dia mesti pinjam duit lagi, atau dia jual apa lagi. That's the thing, gitu. And a matter of fact, most clubs pun di luar negeri, they're still in debt, gitu. Jadi, ya kalau yang klub besar kayak Barcelona aja perputarannya seperti itu, kita juga Indonesia make sense lah ya, kalau kita juga belum sekuat itu ya maksudnya ya. Betul, kita masih working hard on it, dan don't get me wrong, I will fight for the players karena I'm on their side, tapi taking care of club nggak simple kok. Iya, ngerti. Karena lu pernah di manajemen juga, lu tahu di dalam keuangannya seperti apa ya. Yes, the cash flow, uang cash yang mesti diputar, cost A, cost B, cost C, plus aturan di negara kita yang belum fix, khususnya dalam menangani sepak bola atau sport. Ini yang bikin susah. Akhirnya, sometimes klub dia ambil jalan potong yang bisa mempercepat waktu, mempercepat hasil, kayak misalnya penyembuhan. They do this, gitu kan. Tapi terkadang players, mereka juga pengen establish sistemnya. Mereka juga lupa, gitu. Kita belum establish negaranya. Iya, bahkan peraturan secara negara aja belum establish, benar. Belum, jadi itu yang bikin kendala gitu. Kalau di luar negeri mungkin kayak di Singapura udah jelas kok gitu. Tinggal ke insurance company, they'll take care of it. Atau mungkin ada hal-hal yang kayak, gue nggak ngerti ya, tiap negara beda-beda. Tapi kalau ada emergency, you can do that first gitu. Itu masalah bayaran belakangan. Gitu. Tapi kalau di negara kita kan nggak gitu. Jadinya ya slow. Gitu. I see. Nah, berarti kalau misalnya let's say nih ada orang yang nonton ini gitu kan, ada anak-anak atau adik-adik kita nih yang masih let's say umur 16, 17 gitu kan, zaman-zaman SMA masih gila-gilanya main bola gitu kan. Well, we were there, kita juga pernah di umur segitu yang kayak, jujur gue sendiri cita-cita gue dulu pengen jadi pemain bola terhebat di Indonesia gitu kan, gak gantiin Bambang Pamungkas gitu kan. Like kalau lo jadi kapten cocok kok. Gitu ya. Masalahnya nyetak gol aja cuma sekali dalam 2 musim, coy. Gimana, coy? Nah, apa sih yang perlu mereka siapin gitu, kayak yang perlu disiapin mungkin buat merekanya dan buat orang tuanya gitu, menurut lo, saran-saran lo sendiri? Yang pertama, saran gue tuh realistis. It has to be. Yaitu, kenapa realistis?
mesti lihat dulu how big is your talent. Okay? Kalau lu 16 tahun and you are amazing, top gitu loh, you are amazing, then go for it. Like you go for it. Tapi kalau lu sadar your talent is okay, good tapi not the best, lu work hard for it, tapi you siapin backup plan, which is you have to understand kayak gitu loh. Maksudnya, ya, gue akan terus lakukan yang terbaik for this sport. Gue akan jadi yang the best, gitu. I'll do extra mile kerja ini semua. Tapi, what's my backup plan? Gitu. Terus yang ketiga ya kalau bener-bener emang ya lu minim, ya lu jangan berharap, jangan baper, you know, you do it. Ya kalau rezeki lu, it's yours, gitu. Tapi you do yang bisa gitu. Nah, orang tua pun juga harus lihat anaknya kayak gimana gitu. Tapi jangan pernah batasin anaknya juga. Menurut gua kayak gitu karena kita nggak pernah tahu gitu. And then ya memang mesti perlu koneksi yang tepat, which is bukan semata-mata orang penting terus, tapi momennya tepat, timingnya tepat gitu. Ya, when you work and pray, God will open the way, right? Biasanya sih gitu. Yoi. Orang et labora kan, berdoa dan bekerja kan, berusaha. Itu saran gua gitu. Walaupun mungkin kayak banyak anak-anak yang ya malu-malu atau gimana, tapi ya pertama itu realistis, yang kedua jangan pernah batasin aja, never limit yourself gitu. Terus kembangin diri gitu. Tapi kalau orang tua mungkin sedini mungkin sih saran gua. The younger the better. I see. Dari dia udah 10 tahun, even 8 years, 7, kasih bakatnya kelihatan gitu. Kalau mau bola ya, atau sport ya. Apapun itulah sport secara umum ya. Iya, dia harus dari karena nanti jadinya enak gitu. Kalau ya kecuali kalau lu kayak Giggs ya 15 tahun, lu baru sign contract and you are amazing, itu beda cerita. Tapi kalau gitu, soalnya itu dari gua. Kalau saran misalnya gini, untuk teman-teman juga yang mungkin kayak berpikir, gue udah 19, apakah gue no hope nih untuk masuk sepak bola nih? What do you think? 19. You do a test with the professional club. Kalau the coach say secara benar, ya you better find another job, bro. Gitu. I'm being honest. Gitu. Because itu klub open ya? Maksudnya kayak ada nggak sih regulasinya kalau misalnya let's say 19 tahun gitu kan, tiba-tiba datang aja gitu Persija, Pak saya mau trial gitu, atau gimana sih, harus ada yang di kontaknya segala macam? Ya bisa, as long as you Indonesian gitu. Kalau lu pede banget gitu, of course lu mesti tanya. Tapi gini, kalau lu 19 tahun, terus lu belum punya klub, then it probably you're not gitu. Karena kemungkinan besar enggak ya gitu ya? Itu udah jadi gitu. Iya gitu, tapi kalau memang benar-benar gini, 19 tahun lu coba you are a really good player, cuman lu memang nggak bisa masuk karena politik dan sebagainya, of course itu bisa dibantu, karena emang kualitas lu nggak bisa berubah. Tapi kalau 19 years old, lu cuman main futsal-futsalan aja, you didn't do good, it's not a thing. Tapi kan gini, football itu butuh, kenapa? Dulu yang pernah gue dengar, ini gosipnya ya, you can tell me maybe I'm wrong gitu ya. Firman Utina sama Ponario Astaman, mantan kapten timnas Indonesia, itu kan dulu umur 19 masih tarkam tuh hitungannya. Nah, makanya kan tadi gue bilang bedanya apa? Kalau tarkam itu kan tarkam yang kayak gimana? Kalau udah tarkam bayaran, you are the player. Tapi kalau maksud gue, kalau kan ada anak kuliah kan 19 tahun, main juga masih belum jelas. For me, gue bisa ngeliat kalau pemain ini punya kualitas, just the way dia main gitu kan. Kita bisa ngeliat lah kok. This guy has a skill. Kita bisa bantu. Kita pasti mau bantu kayak penyanyi yang hidden talent, kita pasti bantu. Cuman kalau mungkin case-nya Ponario sama itu seperti itu gitu. Dan memang kalau negara kita kan karena balik lagi ke sistem yang tadi kok, karena kita masih belum ada regular competition atau gimana yang bisa ada wadah. Kalau luar negeri kan ada Sunday League, misalnya anggota amatir league. Betul. Nah, mereka musuhnya main di mana lagi ya, di Tarkam lah. Itu buat yang bagus-bagus gitu. Tapi kalau pemain antara RT doang yang which is 3 bulan sekali ya, you don't go gitu. Cuman kalau ini anak tiap hari lari pagi, tiap hari ini latihan fisik, and you help yang kayak gitu. Oke. Dan mereka untuk orang-orang yang kayak gini bisa kontak lu nih, bisa kayak minta bantuan lu. Kadangnya lu saya, gue mau coba trial dong di sini. Maybe you can go with them untuk ngecek dulu apakah mereka mainnya benar atau enggak.
Yeah, I will do like that. Biasanya lihat dari CV dulu, kita ngobrol gitu kan. Terus lu ke lapangan nyuruh dia nendang bola gitu, tes lari berapa detik gitu. Play, just play aja gitu. Kita cari home atau gimana gitu, karena again banyak juga orang yang halu, Pop, you know. Gue bagus banget atau enggak CV gue kayak gini, padahal juga CV bohongan, you know. It's hard kan ya. Dites, lu mesti tes dulu. Biasanya kalau udah dites, dan dia realize they're bad, dan oke, gue bego gitu. Cuman kalau misalnya yang bagus banget, you can see kan. Gitu. Kita pasti bantu lah. Kita will help the best way we can. Cuman kalau yang kayak tadi, gitu. Iya. Oke, berarti ada umur tertentu yang memang udah bohwat lah ya, bopien udah kayak ya udahlah ya mau gimana terima nasib gitu kan. Nggak, maksudnya contoh ya kayak seumuran gue udah impossible gitu untuk jadi pemain bola ya kan. Oke. Lu mendingan jadi pelatih aja, Kop, atau nggak jadi manajer, you know, or you know, lu mendingan cari uang di club owner, man. Untuk jadi manajer itu sendiri, lu di Indonesia tuh ada nggak sih kayak coach qualification school-nya kayak gitu? Actually not. Most of the manager itu lebih ke personal yang gue tahu ya di sini. Dulu ada, kalau mau jadi agent ada license dari PSSI, tapi sekarang semenjak FIFA bikin regulation everybody can be an agent, ya, you can actually be an agent atau player manager. As long even you can be a Ronaldo agent. Kalau misalnya Ronaldo bilang, oke, gue kasih surat kuasa ke Kobe to manage me, it's more personal kan. Kalau untuk kayak manajer bola gitu loh, maksud gue kayak let's say gue pengen nyoba jadi manajer, pelatih coach. Yes, lu harus ambil lisensi C, PSSI, B, A, atau enggak C, AFC gitu. Nah itu cuma ada di Singapura kan yang terdekat ya? Di sini ada, lu mesti ke PSSI, lu daftar bisa. Atau kalau lu misalnya tiba-tiba lu di luar negeri, lu juga bisa ke Jerman misalnya. Lu ambil aja kalau lu menetap di sana ya. Jadi nanti diploma dari negara tersebut kayak gitu. Berarti lu jadi Kobe Club kan? Nah kalau bikin klub sendiri tuh duitnya belum ada, bos, belum ada duitnya. Tapi kalau bisa jadi manajer, itu investmentnya lu tau nggak berapa kira-kira untuk let's say jadi kan manajer di Indonesia, setahu gue coach gitu minimum harus kualifikasi C ya kalau nggak salah ya. Yes, gue nggak tahu detailnya, tapi gue ingat waktu itu terakhir gue ngobrol-ngobrol sama Coach Rahmat, itu dia spend lumayan beberapa ratus juta untuk AFC Pro-nya ya, gitu. Dia 200 kalau nggak salah, something like that. Coach Darmawan itu udah apa? Dia udah pro ya sekarang. Udah pro ya? Kalau nggak salah. Udah pro. Tapi kan ada tahap dari C, dari B, A, dan itu kan juga lu mesti ikutin itu semuanya. Dari nggak bisa langsung, kecuali lu pernah main profesional, bisa skip gitu bisa ya? tuh kalau dia skip, lu langsung kayak di luar negeri kan, bisa di pro atau gimana gitu. Menarik. Sepak bola menarik ya. I see. Terus plan lu apa nih sekarang nih ngelihat COVID kayak gini nih, sepak bola kapan lanjut lagi sih Indonesia? Menurut lo? I think it's tough. Kalau gue jadi PSSI, I will stop it. Lalu kita kasih solusi yang tepat buat klub, gitu. Ya karena gaji pemain juga kan harus dibayar kan, walaupun mereka nggak main. Betul. Terus kondisinya kan liga kita kan mulainya beda dari liga lain ya nggak. Kalau di Inggris sudah mau selesai kok, kita baru mulai. Ada pertanggungjawaban sponsor ini lagi dan semuanya gitu. Sebelum ini terlalu lama menggulung, it's better you do what's lebih cepat. Itu again is my personal thing gitu. Cuman kita mumpung liga masih sedikit, klub bisa prepare buat season yang baru, atau kalau mau ada penggantian jadwal ya they have to decide it gitu. Cuman kan sekarang kondisinya lagi seperti ini gitu loh. Lagi prihatin kayak gini, it's hard to do yang banyak orang berkerumun dan sebagainya gitu. Menurut gue sih gitu. I see. Oke lah kalau gitu. Thank you so much bro buat obrolannya. Semoga badai ini cepat berlalu dan cuan masuk lagi gitu, manajemen pemain masih bisa naik lagi. Kita mesti betul. Ya. Benar-benar we have to pray about because everything is stopped. Iya, gue pribadi masih ada visi ke depannya mungkin demi kesepak bolaan Indonesia gitu, karena well that's the sport that I've been in love with
dari gue umur 8 tahun kan gitu kan. Karena ya sedih aja sih ngelihat sepak bola kita kayak gini, dan fortunately you are I think the right person to talk to gitu kan. Thanks. Yeah. All the best, man. Thank you, man. Stay safe, stay healthy. Juga, oke? Siap. You look great, by the way, bro. Ntar habis COVID kita ketemuan nih ngopi-ngopi, bos. Yoi. Ya. Salam buat banyak lu. Salam juga buat semua, Kop. Ya. Siap. Adios. God bless you, man. Bless you. Adios. Bye. Bye-bye.